perkenalkan, kita dari tim 17. Tim ini beranggotakan saya, Erfed Akbar, dan teman saya, Gusti Putra Adi Negara. Ide tim kami berjudul Suksesin. Suksesin merupakan terobosan baru dalam hal penggalangan dana secara online. Suksesin merupakan satu solusi dari 17 goals dan 169 target pada SDGs atau Sustainable Development Goals. Poin Sustainable Development Goals yang coba kita angkat yaitu poin nomor 4, kualitas pendidikan. Pada poin ini menerangkan bahwa bagaimana caranya kita menciptakan pendidikan yang inklusif, kesetaraan kualitas pendidikan, dan juga kesempatan untuk belajar bagi semuanya. Latar belakang yang pertama adalah dikutip dari website CNN Indonesia. Data dari UNICEF pada tahun 2016 menyatakan bahwa 2,5 juta anak Indonesia tidak dapat melanjutkan sekolahnya. Apabila kita bagi kembali, 600.000 anak Indonesia di tingkat sekolah dasar dan juga 1,9 juta anak Indonesia di tingkat sekolah menengah pertama tidak dapat melanjutkan sekolahnya. Angka ini termasuk tinggi, dan mari kita cari solusinya bersama-sama. Latar belakang selanjutnya yaitu, kita juga melihat bahwa yayasan sosial dan panti asuhan juga merupakan pihak yang penting dalam pendidikan di Indonesia. Namun faktanya, kita masih banyak mendengar bahwa adanya beberapa yayasan sosial dan panti asuhan yang terkendala akan biaya, karena dalam operasional mereka mengandalkan sumbangan sebagai sumber utamanya. Padahal dalam fakta di lapangan, prestasi dari anak-anak di panti asuhan ataupun yayasan sosial tidak kalah dengan mereka yang menempuh di sekolah umum, seperti itu. Mulai dari prestasi akademik maupun non-akademik. Latar belakang selanjutnya yaitu, kita melihat banyaknya tren donasi online yang mulai digandrungi saat ini. Dan beberapa platform donasi online mulai bermunculan seperti kitabisa.com, ACT, dan Gandeng Tangan, atau beberapa platform lain yang sama-sama bergerak di bidang platform donasi online. Dari itu, kita mencoba melihat peluang bahwa kenapa kok kita tidak mencoba penggalangan dana secara online khusus untuk membantu bidang pendidikan, gitu. Apalagi kalau melihat data yang kita dapat dari jumlah donasi yang ada di kitabisa.com mulai tahun 2015 sampai 2018 terus mengalami peningkatan. Yang mulanya dari 2015 sekitar 7,2 miliar, di tahun 2018 mencapai 490 miliar. Dari tahun 2015, 16, 17, dan 18 terus mengalami peningkatan. Latar belakang selanjutnya yaitu, donasi online yang mulai terjadi ini sudah berjalan cukup baik. Namun ada beberapa berita negatif yang mulai bermunculan, seperti tentang penyalahgunaan dana mungkin, dan contohnya adalah sebagai berikut. Dari hal tersebut, kita belajar bahwa bagaimana sih caranya platform donasi online itu menepis tidak profesional, tidak tepat sasaran, dan tidak transparan. Latar belakang yang terakhir yaitu, selain kita memikirkan bagaimana caranya menepis 3 hal yang saya sebutkan barusan, kita juga harus memikirkan bagaimana caranya menjaga keberlangsungan proses donasi yang berlangsung. Kita harus bisa menjawab bagaimana caranya agar donatur tidak hanya sekali dalam berdonasi, tapi ingin terus berdonasi. Apa itu Suksesin? Suksesin adalah suatu platform donasi online yang profesional dan transparan, sehingga bantuan dana dari donatur bisa tepat sasaran dan donatur merasa puas dan ingin terus berkontribusi untuk membantu anak asuh di yayasan sosial dan panti asuhan. Suksesin merupakan manfaatan dan penggabungan antara peran manusia dan peran teknologi untuk hal donasi. Di sini, manusia dan teknologi bersama-sama berdampingan untuk melakukan suatu hal yang mulia, yaitu berdonasi untuk pendidikan. Alur yang ada pada Suksesin yaitu, Suksesin sebagai perantara atau jembatan antara donatur dan juga yayasan sosial ataupun panti asuhan, dalam hal saling membantu dan memberikan bantuan dana pendidikan kepada anak asuh yayasan sosial dan panti asuhan. Fitur yang ada pada Suksesin yaitu, yang pertama adalah validasi yayasan. Di sini, yayasan harus menginputkan data yayasan beserta SK dan gambaran kondisi dari yayasan tersebut. Yayasan harus menginputkan data anak asuh beserta nilai dan prestasinya masing-masing. Apabila keseluruhan data belum dilengkapi, yayasan tidak dapat menerima donasi dari donatur. Fitur yang kedua yaitu, data nilai dan data prestasi yang dimiliki oleh masing-masing anak asuh tersimpan dalam bentuk scan foto. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir kemungkinan adanya manipulasi data oleh yayasan sosial. Fitur yang ketiga yaitu, donatur dapat memilih sendiri anak asuh yang akan mereka bantu. Donatur akan mencari yayasan sosial terlebih dahulu, lalu mencari anak asuh mana yang tepat untuk menerima bantuan dari mereka. Fitur yang keempat yaitu, donatur dapat memanfaatkan data anak asuh yang berisi biodata anak asuh, data nilai mereka, prestasinya, dan beberapa info lainnya sebagai bahan pertimbangan untuk penentuan ketika mereka berdonasi. Fitur yang kelima yaitu, adanya laporan perkembangan anak asuh dan juga laporan penggunaan dana. Hal ini membuat proses yang ada di dalamnya bisa menjadi lebih efektif dan efisien. Peran manusia di sini tidak kalah pentingnya. Dalam prosesnya, manusia berperan dalam hal, yaitu yang pertama adalah melakukan pelatihan dan juga bimbingan untuk menggunakan sistem. Dan yang kedua adalah untuk mempromosikan sistem dan juga untuk menemukan channel seperti channel yayasan, donatur, dan mitra, seperti mitra penggiat-penggiat kegiatan sosial. Bagaimana proses dapat bekerja? Mari simak penjelasan berikut ini. Tahapan-tahapan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah mencari data mitra yang potensial, dan yang kedua adalah mendekati dan menawarkan proposal, dan yang ketiga adalah menandatangani perjanjian. Pertama adalah tahap pre-crowdfunding. Apa itu tahap pre-crowdfunding? Tahap crowdfunding itu adalah aktivitas untuk mencari
yayasan dan donatur, serta melengkapi data-data yang diperlukan seperti data yayasan, donatur, anak asuh, serta nilai dan prestasi. Saat crowdfunding berlangsung, maka itu artinya bahwa untuk memberikan informasi yang terperinci terkait dengan penggalangan dana untuk melakukan donasi. Saatnya yang ketiga adalah pasca crowdfunding. Apa itu pasca crowdfunding? Di situ ada dua, yaitu yang pertama adalah pembuatan laporan pengajuan nilai dan prestasi, dan yang kedua adalah pembuatan laporan terkait dengan penggunaan dana. Setelah 3 tahap tadi terlampaui, maka selanjutnya kita akan ke tahap keberlanjutan. Apa itu tahap keberlanjutan? Tahap keberlanjutan adalah bagaimana cara si donatur merasa puas dengan hasil yang diberikan, dan bagaimana pula donasi tersebut dapat teramalkan secara berkelanjutan, dan tentunya yayasan merasa terbantu dengan dana yang diberikan. Bagaimana sistem ini dibuat? Ada 4 tahap. Yang pertama adalah mencari kebutuhan data dan mencari kebutuhan sistem. Dan yang kedua adalah merancang sistem, itu pasti. Dan yang ketiga adalah mengimplementasikan sistem dengan coding dan juga melakukan tahap pengujian. Dan yang keempat adalah melakukan pelatihan penggunaan sistem dan juga memonitoring atau juga maintenance sistem tersebut. Konsep besar yang kami tawarkan adalah penggalangan dana yang bersifat profesional, transparan, tepat sasaran, dan juga berkelanjutan. Dengan begitu, ketidakpercayaan donatur untuk mendonasikannya itu tidak akan muncul. Dengan begitu, semakin banyak donasi yang diperoleh, maka semakin banyak pula anak Indonesia yang bersekolah. Potensi yang bisa kita manfaatkan sekarang ini adalah meningkatnya jumlah pengguna internet aktif di Indonesia. Mengutip di laman berita1.com, total populasi penduduk Indonesia adalah sebanyak 268 juta jiwa, dan 65,3%-nya merupakan pengguna aktif internet. Potensi selanjutnya adalah filantropi sosial yang sangat tinggi. Apa itu filantropi? Filantropi sendiri dapat diartikan sebagai tindakan seseorang mencintai sesama manusia serta nilai kemanusiaan sehingga dapat menyumbangkan uang, tenaga, dan waktunya untuk menolong orang lain. Berikut adalah bisnis model kanvas kami. Struktur tim dari Suksesin sementara ini yaitu CEO yang membawahi 3 divisi, yaitu divisi keuangan, divisi marketing, dan divisi pengembangan. Di sini nantinya divisi pengembangan akan dibagi lagi menjadi 2 subdivisi, yaitu divisi pemrograman dan divisi media kreatif. Tentunya struktur ini tidak paten, akan berubah seiring berjalannya waktu dan kebutuhan dari suatu organisasi ini. Selanjutnya, kita akan memaparkan tentang finansial. Berikut ini tabel pengeluaran dana yang dikeluarkan oleh tim Suksesin untuk membangun bisnisnya. Jika di total sekitar 260 juta. Selanjutnya yaitu pendapatan. Di sini di tahun pertama kita misalkan bahwa kita mendapatkan 60 donasi kecil, 50 donasi sedang, dan 40 donasi besar. Di sini untuk masing-masing 200 anak asuh, dan apabila kita total berjumlah 280 juta dari biaya admin di tahun pertama. Selanjutnya di tahun kedua kita coba naikkan lagi permisalan kita menjadi kita mendapatkan 70 donasi kecil, 60 donasi sedang, dan 45 donasi besar untuk masing-masing 250 orang. Di sini apabila di total mencapai sekitar 406.250.000. Di tahun ketiga, kita misalkan bahwa kita mendapatkan 80 donasi kecil, 65 donasi sedang, dan 55 donasi besar untuk masing-masing 300 anak asuh. Di sini apabila di total sekitar 562.500.000 rupiah. Yang selanjutnya yaitu tentang dana investor atau investasi. Di sini kebutuhan awalnya yaitu 300 juta. Kita misalkan kita mendapatkan 3 investor, dengan investor pertama menyumbang sekitar 120 juta, investor kedua 100 juta, dan investor ketiga adalah 80 juta. Selanjutnya, pembagian hasil dividen sebesar 60 juta, dan nantinya masing-masing investor mendapatkan pendapatan per tahun yang berbeda-beda menurut dari investasi yang mereka berikan. Di sini investor pertama mendapatkan 24 juta, dan investor kedua mendapatkan 20 juta, dan investor ketiga yaitu mendapatkan 16 juta rupiah. Ya, selanjutnya yaitu tabel BEP investor. Di sini juga diaparkan pendapatan investor per bulannya dan juga durasi BEP per bulan. Baik, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang keuntungan dalam 3 tahun. Di tabel berikut sudah mencatatkan keuntungan per tahunnya dari tahun pertama, kedua, dan ketiga. Cara menghitung keuntungan per tahunnya yaitu pendapatan di tahun tersebut dikurangi dengan biaya tahunan. Nanti dari tabel tersebut didapat jumlah keuntungan selama 3 tahun sekitar 467 juta sekian. Dari penjelasan barusan, kita estimasikan peningkatan jumlah anak asuh per tahunnya mencapai 50 orang per tahun. Berdasarkan pembahasan barusan, maka didapat nilai BEP sebesar 210 donasi kecil, 175 donasi sedang, dan 140 donasi besar. Dan apabila total sebanyak 525 donasi. BEP atau break even point merupakan suatu kondisi di mana suatu perusahaan tidak untung dan tidak rugi. Di sini nilai BEP Suksesin adalah 525 donasi dengan jumlah anak asuh yang disebutkan.